mengkonfirmasi gitu ya. Jadi kalau dari pandangan mata, karena itu kan dua dimensional yang kita tangkap dari layar toh. Saya kan ngambilnya dari layar monitor. Jadi kita nggak bisa meraba dan lain-lain, apa yang tertulis saja gitu. Jadi tertulis saja sudah terindikasi bahwa itu adalah palsu dasar 263-nya itu pemalsuan dokumen. Dan saya informasikan kepada teman-teman sing cangkeman-cangkeman kuwi ya toh. Sampean ngerti ora 263 itu pemalsuan dokumen, itu dokumen-dokumen berharga, misalnya kayak sertifikat, kayak uang palsu, kayak pita cukai, kayak materai gitu, kayak uang palsu sama cek palsu itu sejenisnya. Nek polisi diam, BPKB dipalsukan, dinormalisasi sisan. Bagaimana kalau kita tawarkan seperti itu? Karena itu yang merugikan petugas mungkin ditindak. Kalau ini kan tidak merugikan petugas, ya toh. Yang rugi kan masyarakat. Mbok tolong toh, ini masyarakat rugi segera ditindak. Kalau misalnya kami harus datang, baik. Kami akan buat laporan. Kan ngoten toh, terkait 263 gitu. Yang akan terindikasi nanti 378. Kan ngoten. Dan baik, tadi disampaikan bahwa Mas Kandang itu mendapat informasi banyak sekali dari tetangga dan juga bahkan vendor juga menyampaikan bahwa Pak Tarman ini nggak beres gitu loh, dan terindikasi melarikan diri gitu. Kemudian tidak diverifikasi, kemudian menyampaikan kalau di Pacitan ini tradisinya Mas, wong Pacitan ini ketika dapat info langsung dibengok gitu ya, karena memang tradisinya tradisi kentongan gitu ya. Seperti saya, isone yang ngentong kentong tenan sampean. Kalau misalnya cuma bilang gacor-gacor itu, gitu. Kalau sampean turut serta menghujat di sini, tanggap sampean menormalisasi masalah ini. Ini bukan masalah sengkuni atau dia terancam. Versinya Mas Kandang ini, dia merasa terancam. Gitu. Dan ada pihak-pihak yang mengancam Mas mau izin, ancaman itu. mau izin akun Pacitan Mel. Silakan kalau mau menyuarakan apapun, mau maki-maki kami, silakan monggo. Tapi di sini kami Sampai terangkan. munggah di Pacitan nyeli mana ini? Orang teman, nyel tenan rawi. Nggak usah, Nyel nggak usah. tenan rawi. Nggak usah, Naik itu saja. Cocok Pak sekali. Citranyo lokasinya saat ini di Purwantoro. Jadi siapapun jenengan untuk saat ini, monggo silakan. Unek-unek jenengan seperti apa silakan. Saya coba untuk bahasa Jawa yang tertata ya, mencoba untuk bahasa Jawa yang Oke, tertata karena di sini rata-rata orang Jawa. oke. Di sini kami hanya Kalau saya mengedukasi harus privasi permasalahan ini masih. Oke. surat berharga cek itu biar tidak disalahgunakan dan orang-orang awam biar tidak menjadi korban gitu, seperti itu. Dan kalau misalkan sekali lagi saya bilang sama Pak Citanyel yang lokasinya saat ini di Purwantoro, silahkan jenengan untuk berkomentar apapun. Nah, perlu naik. Jejak, jejak digital itu Pacitan kejam. merah sampai dulu. Walaupun tahun 2010, tahun 2006 itu banyak yang posting, saat ini pun Pencatatan kandang masih kita. bisa dilihat. Sampean koncone Tarman dah sampean niku. Kadang kan koncone sindikat iku dah. Anak gue masih yakin aku anak Oh, anak Tarman iku Tarman. asli Oh, nih. sampean komentari Mbak Yani. Mohon izin Bang. Orang-orang seperti Ini ini buat gimana nih Pacitan mohon Jawa? Sampean ngendikan saya biar ibu-ibu itu aku loh. tuh ngomong dikit ya Bang. Silakan. Kalau menurut saya itu nggak jauh dari Nih ada yang tanya Bang Demit, kendalikan Pak T, teman-teman semuanya, kendaliannya kalau Pak T. kalian Bentar Mas Nur, mohon izin saya bicara. Akun-akun seperti ini itu biasanya nggak jauh dari settingannya Pak T. Tuh. Mungkin yang bisa sosmed, yang bisa dikendalikan beliau menurut saya. Kalau masalah anak atau siapa bukan. Kadang-kadang orang tua bejat, anak nggak ikut-ikutan banyak. Gitu aja. Ya itu sindikat itu udah kerjasama. Baik. Mas izin Mas, kita agak hindari asumsi-asumsi dulu biar straight to the point seperti Mas Demit tadi. Pertama melakukan analisa dari ceknya karena kita kan fokus di situ. Nggak apa-apa, Perkara Mas. nanti Nggak apa-apa, keputusan Pak. perkara hukumnya nanti kan bisa kita Betul. simpulkan bersama gitu Betul, aja betul. Mas. Jangan terfokus sama netizen dulu Mas, menurut saya. Sekalian, Mas. Jangan Sekalian terfokus dia sama netizen. melaporkan, kalau melaporkan kan begitu loh. Kita tuh mau menjaring semuanya, termasuk yang bikin keruh itu.
Kita mau Nanti membeningkan mohon maaf Mas, Enggak apa-apa, Mas saya Langnur. saya mendukung Mbak Yani. Akun-akun seperti Patikan Nyel ini, ya toh, adalah akun-akun yang berafiliasi pada Tarman. Kalau nggak terima silahkan tuntut. Karena cangkemannya sudah nggak produktif Mas itu, Nur, kontraproduktif itu. kita terfokus pada delik kasusnya aja dulu. Jadi kalau yang dibawa pertanyaan yang sekiranya macam-macam kita abaikan dulu, oke? Betul. Kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang Nah, sekiranya ini masuk ke fokus biar ini, logika, mohon maaf, Mas. Tadi silakan saya ditanya. begitu kan supaya netizen itu juga memahami gitu loh. Tidak terprovokasi akun-akun yang terafiliasi oleh kepada Tarman gitu loh. Walaupun kita katakan diduga, ya kita buktikan nanti. Kalau seperti akun-akun seperti Patikan Nyel, ya toh, atau yang lainnya yang menghujat itu yang terafiliasi dengan Tarman yang bikin viral-viral itu, supaya ya sumber kita ini, jadi kan dikaburkan gitu. Nah, akhirnya yang awam ini kan mengikut mereka, ikut ombak mereka, gitu loh. Jadi saya pertegas seperti itu supaya kembali fokus ke panjenengan semua. Mohon maaf tadi. Jangan lanjutkan. Ini banyak yang pingin melanjutkan. Berarti ini waktu ini panjenengan. Monggo, Izin, Mas Demit. izin Bang. Ini ada orang tanya, Demit Cotoy. Nih, kalau kalian nggak tahu akun Demit, kalian searching aja, biar kalian tahu Demit itu siapa ya. Oke? Nggak usah Mas, nggak apa-apa kok. Kalau kalian pengen tahu Demit siapa, kalian cari di Twitter atau di IG itu siapa itu Demit. Mohon maaf kalau kami Cat Warrior Indonesia dan kami tidak butuh pansos, kami tidak butuh nama, dan kami kalau misalkan dibilang pansos dan cari follower itu sepertinya telat kalau bilang seperti itu, karena kami sudah memulai semuanya dari beberapa tahun yang lalu. Ya dilanjutkan Mas, dilanjutkan mohon. Kembali ke masalah Mas, izin Mas, sampai nojong rokok wae. Engko kebenet Mas. ya, kembali ke masalah kami terfokus kepada cek ya, dan Bu CEO tadi bilang kalau misalkan siapapun yang bilang cek itu palsu, kami akan laporkan. Dan di sini mohon silakan kalau mau ngerekam rekod layar live ini silakan. Kami Cat Warrior Indonesia semuanya ya. Kalau Cat Warrior Indonesia itu semuanya, termasuk akun saya, akun Cat Warrior, akun Conan, itu semuanya siap untuk dilaporkan untuk masalah dugaan cek. Kami siap. Karena dari jejak digital yang kami temukan, seperti yang kami bilang tadi di awal, itu kami menemukan cek yang sama, nomor seri yang sama, nomor rekening yang sama, tapi nomor rekening itu juga nomor rekening palsu ya. Kami sudah cross check juga, nomor rekening itu palsu dan digunakan untuk modus penipuan pada tahun 2010 sampai tahun 2020. Itu yang kami fokuskan. Kalau masalah pernikahan dari Mbak CEO dan Pak CEO, kami mendoakan agar mereka sakinah mawaddah warohmah. Cuman kami nggak mau ada korban dari cek-cek palsu seperti ini. Begitu saja kalau dari kami. Kalau kasusnya Mas Kandang, kami menyingkapinya seperti ini. Kalau misalkan mau dilaporkan permasalahan keplesetnya Mas Kandang di saat bilang Pak CEO kabur, itu silakan saja untuk melaporkan. Silakan saja. Kami dukung kalau itu. Monggo, silakan laporkan. Tapi kalau selepas dari itu pelaporan permasalahan untuk menimbulkan kegaduhan di masyarakat, mungkin masyarakat Pacitan akan melaporkan permasalahan dugaan check-in seperti itu. Monggo silakan dilanjut. Gini, Assalamualaikum ya Bang, siapa namanya? Kandang apa itu? Gini Bang, aku juga pernah ngedit video sampean ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku memang pernah ngedit video sampean.
Kalau memang adanya pengancaman, itu udah hal biasa. Orang yang menyuarakan hal seperti itu pasti dapat ancaman. Jadi nggak usah kaget gitu. Kita tahu resikonya pasti seperti itu. Ada dari pihak keluarga, kan kayak gitu. Bener nggak? Pasti orang yang menyuarakan hal seperti ini ada ancaman gitu. Nggih, nggih. Nggih, betul. Terima kasih. Kalau memang kita ngurusin netizen ngomong kayak gini susah, nggak bisa. Nggih. Memang Yang netizen seperti yang itu. itu gini Om. Ada yang itu pro, kan ada sudah yang jelas, Om. kontra. Lanjut, monggo. Oh, nggih, yang bikin saya keder tuh gini tuh. Itu kan sudah jelas. Menurut saya ya, waktu itu kan sudah jelas 23. Nah, terus ada pihak Polres ke sana, itu tuh membawa media, terus membawa komplit banyak sekali ada lawyer. Dalam bayangan saya, itu kan warga saya. Saya kan orang sini, ada yang tertipu semacam itu. Waktu itu saya masih menduga ini tuh korban. Makanya saya ndak mau pacitan itu diobok-obok oleh si Tarman dan antek-anteknya ini. Dan yang saya katakan, saya menyalahkan netizen setelah saya kepleset itu adalah netizen-netizen buzzer itu, maksud saya gitu loh. Nah, sudah ada Polres, sudah ada media, dalam bayangan saya datang ke sana kan jelas 263, jelas. Harusnya itu dia ke sana langsung segera ciduk, kan gitu. Ternyata malah ada narasi baru yang itu adalah menyatakan huwak apa yang saya sampaikan huwak, dan justru malah itu mengarahnya itu ya ke saya itu loh, yang saya kecewa itu seperti itu. Lagi jelas-jelas sudah jelas-jelas 263 loh. Polisi ke sana loh, kok iso malah ada narasi seperti itu yang saya benar-benar jadi gentar itu Om, seperti itu. Oke, dilanjutkan. Gini, Dia seperti biasanya itu. Bang, Yang jelas apa namanya? Waktu itu niatnya saya itu mau menyelamatkan si netizen ini itu si kadang tuh Selain. suka gini Bang. Lah, ternyata kesini ya berarti kan sekarang udah dulu itu saya kira korban, malah sama aja ternyata kan komplotan malian gitu. Gitu Om. Iya benar-benar. Kandang Macan sudah meminta maaf, baca komen dulu pihak bersangkutan. Nah, terkadang orang yang pertamanya kita lantang nih teman-teman dalam berbicara, terus ujung-ujungnya minta maaf, tetap bakalan dihujat. Namanya juga media sosial gitu teman-teman. Oke. Bang Lantang ada yang mau dibicarakan? Bang Demit. Enggak, silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, kalau Silakan, misalkan ini dapat. media kulit tinta, silakan naik. Kulit tinta saya persilakan naik. Langsung naik saja kulit tinta. Kulit tinta. Seperti apa, monggo silakan dipertanyakan. Monggo naik, ini kulit tinta naik niki. Mas Edwin apa sapa to iki? Kulit tinta iki sapa iki? CTV apa sapa iki? Monggo munggah. Nek sampean boloku, ya toh. Bolone masyarakat Pacitan, sampean munggah. Ini kan baru satu pendapat, sampean sampaikan karena sampean juga waktu itu di situ. Monggo. Kok gak gelem iki lho? Piye ngopo iki? Ini ada salah satu yang ada di waktu itu yang disebutkan. Ngoten nggih. Sampean ora usah ngerosting nek misalnya untuk edukasi. Mas sampean salah, aku media ora digawa Polres ronoku katanya. Ayo naik mawon, sampean ngomong. Sampean ngomong. Ini kan dari pendapat Sebenarnya mau masing-masing. media mau apa? Ayo sebenarnya tinggal Ayo membuktikan boleh. gitu aja. Sampean itu wong JTV apa wong Membuktikan ndi? itunya Ini aku butuh bolomu. Iki sapa meneh iki tutup bolomu? Bupati Matos iku. Sapa sampean iku? Aku ngono cak, aku bolone Gus Duit. Oh alah bolo dhewe. Masyaallah. Lanjut. Kulit tinta ini mana ini? Kok diem aja? Sampean naik Mas? Ya Mas?
Sampean iki lho. Piye media kok gak ngenaki iki? Ayo Mas, sampean kubune sapa Mas? Kubune masyarakat apa kubune Tarman apa kubune sapa? Sampean ngomong lah. Sampean punya pendapat itu, bebas ini. Mas Nur, Mempertanggungjawabkan kata-kata jenengan. Lanjut, Mas Nur, terus lagi. kalau misalkan Ya. perbedaan dalam berpendapat, dalam komen di netizen itu wajar karena pro kontra dalam setiap permasalahan itu wajar, Mas Nur. Jadi kita harus menyikapinya dengan kepala dingin dan memang tidak semua orang itu harus sama dengan pemikiran kita. Betul, Kaki aja ada kaki kiri, kaki kanan, Mas. betul. Ya, jadi biarkan mereka berpendapat, mereka biarkan berasumsi seperti apa. Yang penting kalau misalkan keyakinan kita itu dugaan cek itu salah, ya itu aja yang terfokuskan. Seperti itu, Mas Nur. Ya siap. Mas Nur, aku tak izin turun naik sampean naikkan itu loh, tadi media itu tadi loh ya. Oke, sampean turun, Mbak. Oke, oke. Kita tolong mencari penjelasan orang-orang yang biasa komentar gitu, tapi tidak memperjelas apa makna komentarnya, tujuannya, motivasinya apa itu loh. Izin turun dulu bentar. Baterai habis nih. Terima kasih Oh, Mas. Kang Nur. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke Mas, gini, aku tuh kemarin ke Bandar itu nggak dibawa sama Polres. Saya dari JTV ya. Nah, aku dari JTV itu sama Radar. Nah, sampai sana itu sudah ada dari Polsek, terus dari Kasun, sama perangkat-perangkat yang lain. Bahkan ketika sampai sana itu mereka sedang buat video klarifikasi. Saya mau ke dalam itu nggak boleh. Masih ada urusan dengan Polsek. Nah, ketika sampai sana akhirnya kan ya saya izin sama tuan rumah juga konfirmasi permasalahan gini-gini mengenai mahar yang 3 miliar itu, kemudian juga viralnya katanya pengantin pria ini kabur gitu ya. Nah, ketika bicara itu nek tuan rumah itu kayak agak beda gitu loh Mas, kurang los mereka bicara nih. Mereka bicara nih kurang los. Dicatat Artinya ya, iya. dicatat teman-teman ya. Ya saya selama ini kan juga sering di lapangan gitu loh. Artinya ketika orang bicara dengan apa ya, dengan kejujuran sama kayak ada tertekan, itu kan beda. Artinya gini, dia tuh bicara saya merasa tidak dirugikan dan sebagainya, itu berita hoax. Itu yang sepemahaman saya ya kurang apa ya Mas ya, kurang percaya juga gitu loh. Jadi saya ke Bandar itu bukan karena dibawa sama Polres, itu inisiatif saya sendiri untuk mencari tahu seperti apa sih gitu loh. Karena ya kalau dilihat dari backgroundnya si mempelai pria, emang itu kan juga saya tanyakan kemarin ke Polres, dengan backgroundnya seperti itu seperti apa, dan saya tanya ke Polsek gitu ya, ke itu Diko itu Kapolsek Bandar itu. Kalau masalah itu saya juga kurang tahu Mas. Intinya itu kan ya apa ranah dia masa lalu dia, jawabnya kan seperti itu. Artinya di situ saya juga mencari celah gimana tanggapan dari Polsek atau dari pihak kepolisian ketika ada kasus seperti ini dengan track record dari si mempelai pria ini kan seperti itu juga gitu loh. Terus saya juga tanya sama bapaknya Sela itu. Bapaknya Sela itu ngakunya Tarman itu selama ini kan punya perkebunan cengkeh sama apa bos, kepercayaan dari bos Jarwo gitu loh. Seperti itu. Ya, kalau saya sih netral-netral aja Mas, nggak memihak ke si Tarman juga gitu loh. Artinya ya apa yang disampaikan tuan rumah seperti itu, misal tuan rumah menyampaikan saya tidak merasa tidak keberatan, ya gimana lagi, yang tuan rumah aja bilang gitu loh. Benar, selaku media memang harus netral seperti itu, dan memang itu benar ya. Ketika dari pihak keluarga tidak merasa dirugikan, ya disampaikanlah seperti itu. Nah, Benar sangat nih. Ini Mas, siapa perkenalan diri? mohon maaf namanya Mas Edwin Mas, biasa deh yang bisa sampean loh.
Oh, pura-pura ra kenal ngono lho maksudku ki. Dadi ade ben ketomane profesional ngono lho maksudku ki. Iya, seperti itu. Ampre iki Mas iki ya, Mas kulit tinta ngono. Jadi gitu pernyataan Mas Edwin bahwa beliau pun juga merasakan adanya kejanggalan, tetapi tidak Ya, berani untuk disampaikan karena memang tidak ada yang bertanggung jawab menyampaikan statement itu secara langsung, sumbernya itu loh, di gestur dan lain sebagainya itu kan tidak bisa kita catat dalam media itu. Ini ada kejanggalan, tidak ada sumbernya yang jelas. Sebetulnya ya, seperti itu Mas Edwin ya. ya betul sekali Mas. Ya. Kalau kecurigaan-kecurigaan secara naluriah memang ada ya, apalagi media itu kan sering berinteraksi dengan banyak pihak, Iya, mewawancarai, kemudian menginvestigasi segala macam, dia punya trik banyak sekali ya. Artinya kok media menengahi tidak, sebenarnya proaktif ke sana, dan saya juga dengar bahwa yang proaktif ke sana juga ada lawyer juga ya. Kalau kemarin kan Mas Danur itu malah justru di bawah itu ya VT itu, setelah saya cari-cari itu. Iya. Kemudian Ya kemarin ke sana itu sempat ketemu juga sama ya lawyer gitu loh. Mas Fahmi, Ya betul Mas Mas Fahmi. Fahmi ada. Ada Tapi tapi saya cuma nggak mau merasa terkenal sama mereka itu maksudku ki. Pura-pura era kenal ben melaku dewe. Jadi opini mereka itu seberapa. Rata-rata kan Pacitan itu mana sih? Pacitan itu koyok kota kecil gitu loh. Jadi si A, si B, si C itu kita rata-rata tahu, kenal. Kita punya beberapa komunitas yang bisa kita ajak kerjasama, koordinasi gitu loh. Artinya lumayan kompak gitu loh. Cuman ini permasalahannya dari pihak keluarga merasa tidak menjadi korban. Gitu. nah itu yang Bakal, ya. yang jadi permasalahan juga di situ, pihak keluarga nggak mempermasalahkan dari mana kita bisa berjalan gitu loh. Ya mungkin kalau bisa berjalannya dari Izin ya ya Mas ya. cek palsunya itu. Silakan suara kita monggo. Saya izin Mas Dumit, saya salah satu follower akun Instagramnya Cat Cyber Indonesia sebetulnya. Saya lumayan lama mengikuti itu. Jadi saya mengerti betul track recordnya Mas Dumit ini. Yang pertama ini saya ingin klarifikasi dulu ya bahwa akun saya ini memang akun yang hanya saya gunakan untuk scroll-scroll saja. Saya bukan pegiat media sosial. Saya biasanya hanya membaca-baca saja. Tapi saya tertarik dengan kasus ini karena berdekatan dengan rumah saya dan menurut keterangan keluarga kan sedang tinggal di Purwantoro lah. Saya di situ di Purwantoro itu aslinya saya. Itu sebagai justifikasi saya dulu ya. Yang pertama saya ingin gini Mas. Kita mulai dari kronologisnya dulu. Ini kan viral 3 miliar ini bukan sebuah keinginan masyarakat melakukan memviralkan itu kan enggak. Jadi ada niat kan dari yang bersangkutan dari mempelai perempuan. Kalau tadi sempat saya lihat itu kemarin saya sempat lihat di live TikToknya AV Media Mas. Vendor yang mendokumentasikan acara itu dan live streaming. Jadi kalau seperti itu kan memang ini sengaja dipublikasi, sengaja ingin masyarakat ini ngerti bahwa ada pernikahan dengan mahar 3 miliar. Bisa jadi kan seperti itu. Maka dari situ muncul dua asumsi, apakah ini memang benar-benar disengaja. Kekhawatiran saya itu gini, jangan-jangan, ini kan jangan-jangan ini memang disengaja untuk mencari sensasi Mas. Jadi mungkin kedua belah pihak itu sama-sama ngerti bahwa cek ini memang tidak ada isinya. Jadi hanya ingin mencari sensasi biar viral kan gitu. Lah kalau memang asumsi ini benar, dua belah pihak itu sama-sama ngerti dan secara sengaja mendistribusikan konten ini, maka ini kan hoax massal Mas. Ini kan penipuan secara massal menurut pendapat saya ya. Itu yang sampai dengan sekarang saya bertanya-tanya. Ini kan hal yang secara kasat mata bisa kita lihat. Bahkan menurut keterangan dari Mas Kandang waktu live pertama, informasi dari tetangga-tetangganya kan juga mengingatkan berkaitan dengan hal tersebut, dengan mempelai prianya. Itu kan diingatkan, oh ini orangnya itu seperti ini, ada potensi seperti ini kan sudah diingatkan. Nah kekhawatiran saya memang kedua belah pihak tahu dan sengaja ingin memviralkan sehingga ini terjadi hoax massal. Sehingga menormalisasi hal seperti itu. Nah, menormalisasi kebohongan inilah yang hari ini membuat kita bareng-bareng ngumpul ada 600 sampai 800 orang menyaksikan live ini. Itu yang pertama.
Yang kedua berkaitan dengan validasi cek, Mas. Kemarin dari kalau tadi dari Mas Demi tadi malam juga ada kan akun yang menampilkan, memberikan contoh ke kita, menampilkan oh ini cek asli, itu seperti ini, depan dan belakang, terus sampai dianalisa materinya, materi 3000 itu kapan berlakunya, sekarang itu materi apa yang berlaku, sampai dianalisa seperti itu. Nah dari situ kan kita bisa melihat bahwa cek yang ditampilkan saat diserahkan saat ijab kabul itu adalah cek palsu, gitu. Cek ini tidak valid, gitu kan? Ya palsu lah, saya menyebut palsu gitu aja. Nanti kalau diancam dilaporkan tidak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini kita itu perlu bersama-sama mengkonstruksi, Mas. Hari ini kan masih banyak berseliweran perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya gini, ini ngopo dong ngurusi loh. Ini kita di sini itu kan preventif. Kita mencegah hal-hal yang sudah terjadi, hal-hal yang sudah pernah dilakukan sama si mempelai laki-laki ini yang sudah mengakibatkan dia di penjara, biar tidak terulang lagi dan biar tidak ada korban lagi. Ini jawaban untuk netizen-netizen ini, Mas. Nanti monggo direspon, silahkan direspon oleh teman-teman bahwa ada satu celah yang tak renungkan benar, bahwa kalau ini kedua belah pihak sama-sama tahu, termasuk orang tua mempelai, dengan hal seperti itu maka kedua orang tua mempelai juga bagian dari hoax massal ini, Mas. Penyebaran berita bohong secara besar-besaran ini. Itu yang ingin tak sampaikan dulu, Mas. Nanti bisa dilanjut oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, silakan Mas Demit untuk menyampaikan edukasi kepada kami semua. Kami informasikan bahwa ini sudah yang akan membawa nanti ke atas nanti ya, terkait kasus ini, mengeskalasi. Monggo, Mas. Terima kasih saya ucapkan buat Mas akun suara sama Mas kulit tinta. Saya sepakat. Jadi di sini kami Cat Warrior Indonesia juga sepakat sama Mas kulit tinta, Mas akun suara ini juga. Kami hanya mengedukasi, jangan sampai masyarakat itu menormalisasi sebuah kesalahan dengan seperti ini, dengan embel-embel mohon maaf syariah, karena yang kedua belah pihak sudah mau seperti itu dan hasilnya damai seperti itu. Jangan, kasihan nanti orang-orang yang lain yang sekiranya memang awam hukum, awam literasi, akhirnya dapat cek yang sama, ujung-ujungnya hanya minta maaf, atau mungkin mereka tidak tahu harus melapor kemana, seperti itu saja. Karena ada beberapa DM yang masuk juga, ada kejadian yang sama dengan membeli hewan ternak dan hasil pertanian di wilayah yang sama. Itu masih kami cross check juga, dan sambil kami meng-cross check, kami mencoba untuk memberikan edukasi, literasi bagaimana cara ngecek akun giro ini palsu apa tidak, seperti itu saja. Terlepas dari itu, kami tetap mendoakan kok agar Bu CEO dan Pak CEO ini sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, Amin. mohon izin Kang Nur, teman-teman semua. Ini apa namanya ya? Banyak hikmah yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil dengan kejadian ini. Ini untuk netizen. Mohon maaf, ini untuk netizen. Kalian aturan ngambil positifnya ya. Kita ini perang di negara sendiri sama orang kita sendiri, bukan orang luar gitu loh. Ini yang harus kita perangi, ngerti nggak maksudnya? Dari sini kalian itu ngebaca, saya juga bukan orang yang pandai, saya nggak berpendidikan, saya hanya orang kampung. Kalian baca akun aja nggak bisa, gitu loh. Jangan asal ngejeplak ngomong, ngehujat orang, gitu. Niatnya mereka ini baik kok, gitu. Karena di sini ada indikasi, biar nggak ada korban. Seandainya loh, ini ngomong seandainya, biar nggak ada korban yang lain. Kalau ketemunya istri atau anak-anak kalian atau orang tua kalian, bagaimana? Gitu. Kalian baca akun Mas Demit aja contohnya, kalian menghujat loh tadi, gitu. Kalian nggak tahu. Cyber itu apa, cyber IT itu apa, kalian nggak ngerti. Saya juga orang yang nggak sekolah, tapi kalau kita nggak negatif thinking sama orang, kita positif thinking sama orang, kita ambil hikmah dari semua ini gitu.
Jadi jangan bodoh-bodoh amat kalau walaupun kita nggak sekolah. Karena belajar itu bukan dari guru saja. Sekarang dari sosmed, ambil baiknya. Belajar itu. Jangan dikit-dikit menghujat. Lu tahu apa gibah? Karena perang itu kalau nggak ada gibah, nggak punya strategi kita. Gitu. Perang itu butuh strategi. Walaupun kita pura-pura bego dulu gitu. Kita ngalah dulu, nggak masalah. Gitu loh. Kita iakan walaupun dia mengakui bahwa ini tuh bukan kesalahan. Nggak apa-apa, ini bagian dari strategi. Gitu. Jangan apa-apa menghujat, sok tahu apa segala macem, mengatasnamakan inilah itulah, mengatasnamakan lisensi atau apa, tapi kalian itu nol, nggak tahu apa-apa. Gitu. Walaupun kita orang kampung, anak orang nggak punya, kita nggak sekolah, sosmed itu kita pergunakan dengan baik. Kita buat menimba ilmu, gitu loh. Jangan asal komen, jangan asal negatif thinking sama orang. Ambil yang baiknya. Kalau memang Kang Nur atau Kang siapa Kandang ini nggak bener, ya jangan diambil buruknya. Ambil baiknya lah dari kisah ini, kejadian ini, gitu loh. Gitu. Terima kasih Mbak Yani ya. Jadi ini Mbak Yani ini menyampaikan bagaimana gemesnya kepada netizen ya, yang notabene hanya merosting kemudian di komentar-komentar itu tidak kemudian mencari solusi atau memberikan satu komentar yang edukatif kepada masyarakat. Sebenarnya kalau di kita juga kalau mau nyalain semuanya pun monggo gitu. Kita kembali ke topik ya. Kita kembali ke topik bahwa perlu diketahui pada teman-teman bahwa insya Allah besok ya saya pribadi bersama Mas Kandang akan berangkat ke Polres gitu. Jadi kami insya Allah besok ini mencoba untuk menyampaikan keluhan kami kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Pacitan di Kawan, Mas, Kawan. Jadi kenapa? Apa urusannya itu? Sampean duduk keluargane, sampean bukan bagian dari Tarman atau bagian dari korban yang terindikasi korban atau yang penerima atau bagian dari Mbak Sela atau apa gitu. Sampean ki wong ngendi misalnya seperti ngapain ngurusin itu? Lihat. Gitu. Ya silakanlah merekam. Saya pribadi ya, dan juga saya akan membersamai Mas Kandang akan melaporkan tentang apa? Dokumen-dokumen palsu yang dibawa Pak Tarman kemudian di live streaming kan. Saya menganalogikan ini seperti pita cukai palsu, seperti materai palsu, sertifikat palsu, seperti uang palsu yang kemudian dicetak, dipamerkan, live streaming pada publik, sesuatu yang palsu dipamerkan, seolah-olah menyerupai sesuatu yang asli. Untuk apa itu tujuannya? Kita butuh kejelasan itu. Nek gak ngono, sapimu iso entek, wedhusmu iso entek, sawahmu iso entek, propertimu bisa habis, ya. Motormu bisa hilang karena yang Anda terima bukan uang tapi kertas kosong. Nah, tadi disampaikan ciri-cirinya seperti apa gitu. Kalau cuma begini terus kan ibaratnya wah ya Mas kalau sudah palsu oke, sepakat ya, apa tindakan selanjutnya kan begitu. Jadi step by step gitu loh. Jadi kami akan melakukan pelaporan ya, menjelaskan tentang masalah ini seperti apa. AV Media ada Mas, sama naikkan Mas. Mungkin beliau mau ngomong AV Media. Siapa? AV Media. AV Media. Mbak Yani untuk turun dulu ya Mbak Yani. Media itu vendor yang dokumentasikan ya Mas. Siap-siap Mas. Sementara tapi memantau nanti kami naikkan lagi kalau nggak ada jenengan nggak rame soalnya. Nggih. Siap-siap Mas. Nggih, mohon izin Mbak Yani. Cuma nggak akan. Silakan Mas AV Media untuk naik. Mas Anomali ini dari mana nih Mas Anomali? Perkenalan diri Mas. Ini ada yang dari JTV, ada Mas Kandang, juga ada dari Suara Kita, dan juga ada Cat Cyber Warrior. Gambar Sugeng dan Selamat pagi dari Indonesia. hari ini.
Iya, Mas Abe. Oh Silakan. ya, saya mengikuti live Mas Kang Nur Official dan teman-teman malam ini cukup menarik ya. Karena banyak yang perlu di istilahnya biar terang benderang. Seolah-olah ada yang kayak ditutupi. Terutama dari pihak keluarga si mempelai perempuannya. Oke, Mas, aku tak telepon sih, Mas. Nggih. Ini kalau nyepil di case-nya keluarga panjenengan apa diizinkan? Nyepil case-nya Ya yang di boleh keluarga. Mas, boleh aja. Ya udah terlanjur bahasa soalnya. Saya tanyakan, baik, saya tanyakan langsung biar penonton itu nggak ngantuk itu. Saya tanyakan ya, jenengan hubungan jenengan dengan bapak sudah baik-baik saja atau belum? Untuk sementara belum, karena ya emang menjadi salah satu korban dari si Tarman tersebut. Cuma dari pihak bapak saya nggak mengakuinya, maksudnya dalam arti sebagai korban tapi tidak merasa jadi korban gitu loh Pak. Sama seperti ibu maupun Mbak Sela gitu. Benar Sama sekali. seperti punya Mbak Sela sama Mbak Sela gitu. Iya. Keluarga Mbak Sela. Nah, ini nggih, tunggu sampai itu dulu nggih, sampai itu dulu. Baik. Begini nggih, Pak Suara kita. Jadi beberapa korban itu merasa mereka itu bukan korban dan kan bahkan takut dan membela Mas Tarman gitu loh. Si Tarman ini. Ya bisa jadi kan, ini bisa jadi, ini pendapat saya. Gitu loh. Karena saya sendiri juga lahir dari keluarga Jaya Sakti gitu loh. Kerisnya ya tak lemari kae. Bisa, ini bukan untuk validasi. Di sini dukun ya, podo ae. Tetapi dukunnya seperti apa ya kapan mampir gitu ya. Jadi saya berhak untuk berbicara seperti ini sebagai ahli masalah apa loh ini perdukunan loh. Boleh. Saya juga punya santri kok masalah itu. Begini, Pak Suara kita nih. Jadi dalam mindset masyarakat, kalau sudah namanya orang dianggap dukun, orang tua yang pinter itu ya, itu biasanya takutnya itu berlapis gitu loh. Apalagi ini kan terindikasi modus gitu, yang bisa mendatangkan uang, kekayaan gitu, jambi-jambi dan lain sebagainya, dekengan dan lain sebagainya. Itu uang itu seperti tidak ada artinya, dikasih terus gitu. Ngoten nggih. Bahkan ketika kita sudah menyodorkan data bahwa apa yang dia bawa itu penuh dengan intrik dan kepalsuan ya. Menurut logika kita, dan memang faktanya seperti itu kalau versi saya. Ya mereka nggak akan pernah percaya. Kalau bahasanya Mbak Yani kemarin tuh susah dibangunkan. Nah, yang terjadi sekarang terkait Pak Tarman ini kan yang merasa Pak Tarman sebagai pahlawan itu kan banyak sekali di sekitarnya, gitu loh. Dan mohon maaf, pengikutnya juga tidak sedikit, sehingga boleh dipinjam motornya, boleh dipinjam mobilnya, boleh dipinjam uangnya, bisa dipinjam properti yang lainnya, setor uang dan lain sebagainya. Masternya ini adalah master Tarman, bisa sebagai seorang investor, seolah-olah sebagai seorang CEO, walaupun dalam tanda kutip katanya mau gitu, pinter ini. Dan kemarin saya menyatakan bahwa itu adalah sindikasi, karena untuk membuat surat menyurat, kemudian membuat drama, kemudian membuat indikasi buzzer-buzzer yang pro pada Tarman, kemudian menghujat seperti itu kan, ini seperti suatu sindikasi atau kalau bahasanya jenengan itu apa? Pembohongan massal gitu. Atau penipuan massal atau apa istilahnya? Tolong panjenengan ulangi, Pak Suara. Nggih, hoax massal, Kan, Mas. dalam Hoax massal kalau tadi saya ngomong. Tapi memang gini, Mas. Itu hal yang memang banyak kita temukan. Misal nyuwun sewu nanti Mas AV Media kemarin saya sempat lihat live-nya sama istri. Jadi yang tak cermati kalau dalam kasusnya Pak Tarman ini kan sebetulnya sudah terjadi di lingkungan kita bertahun-tahun. Cuma para korban ini satu ada yang merasa tidak menjadi korban, yang kedua merasa menjadi korban tapi tidak berani ngomong, termasuk dengan keluarganya. Bisa jadi karena rasa malu, izin dan lain sebagainya gitu kan. Yang ketiga memang ada faktor feodal di Jawa ini ketika orang itu dianggap memiliki kemampuan spiritual sehingga kita nggak berani mau melawan dia, mau menyalahkan dia nggak berani.
Apalagi kalau yang tak dengar-dengar termasuk klarifikasinya kepala desa tempat tinggalnya Pak Tarman sebelum pindah tempat dari Mbak alamat Degleng, aslinya Mbak Degleng Mbak ini. Degleng, Mbak Degleng itu kan bisnisnya beliau samurai. Kurang lebih kalau permasalahan samurai ini kan kita sudah sama-sama tahu. Kurang lebih 15-20 tahun terakhir itu menjadi momok menakutkan bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah secara ekonomi. Karena iming-iming bahkan ada yang menceritakan ada samurai tombol, kalau per tombol sekian triliun, bahkan bukan cuma sekian miliar, sekian triliun macam-macam lah. Ini yang terjadi, yang saat ini kita sama-sama diskusi di sini. Satu, biar itu tidak terjadi lagi. Yang kedua, gini Mas, kalau saya itu bertanya-tanya juga, nanti mungkin Mas Demit, Mas AV Media gitu. Kalau Mas AV Media ini kan banyak mendokumentasikan pernikahan. Saya ingin bertanya-tanya itu gini, ada nggak sih orang yang menikah yang kemudian mas kawinnya itu berbentuk seks dan petugas dari KUA itu menerima itu gitu, meskipun itu secara hukum syariat memang ya sah-sah saja pernikahannya. Cuma kalau ini tidak kita antisipasi nanti akan menjadi normal Mas. Akan banyak orang nikah orang didit gitu kan, yang penting download, kita download aja, cek, terus kita cetak, setelah itu kita tulis sendiri 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar hanya untuk mencari sensasi. Kan kacau juga nanti kita ini, warga masyarakat ini Mas. Jadi impactnya dari kasus ini menurutku seperti gula salju, multiplier efeknya ngeri Mas. Belum kalau memang benar ini adalah sindikat. Kita kan belum bisa membuktikan ya, saya belum bisa membuktikan apakah ini benar-benar sindikat atau enggak. Kalau benar ini sindikat, maka ini akan multiplier efeknya ngeri, pemalsuan dokumen, banyak aset-aset orang yang hilang ternyata kan dari kasus ini. Bahkan sudah pernah dibuktikan inkrah di pengadilan, divonis, dan ini masih berlanjut dengan modus operandi yang baru. Kan horor Mas ini. Kalau saya di situ sih, jangan sampai ini terulang lagi. Maka ya saya support, saya hormat sama Mas Nugroho atau siapa ini dengan Mas Kandang. Kalau besok mau ke Polres, harusnya Polres itu menurut saya tidak perlu sampai ada aduan, wong ini sudah sampai gaduh di masyarakat, maka lidik harusnya sudah dilakukan sih. Dan paling tidak jawab aja ke masyarakat, oke, cek ini tidak bermasalah, cek ini bermasalah gitu. Itu dulu aja, itu sudah cukup menenangkan kita. Menurut saya seperti itu Mas. Assalamualaikum Kang Nur, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya. Suara kita, ini ada Kang Paijo yang ingin menyampaikan beberapa hal, dan ini informasi yang juga cukup penting ya. Artinya tadi teman-teman rekomendasi Mas Paijo untuk naik. Sebenarnya yang kita naikkan ini adalah sahabat-sahabat kita sendiri, dan mohon untuk disampaikan secara terstruktur. Barangkali nanti kan ada yang merekam atau kemudian menviti dari rekaman kita, supaya nanti memang benar-benar informasi ini tidak simpang siur seperti para pansos-pansos itu yang ingin akunnya naik. Monggo. 2019, tahun 2019 saya pernah kenal sama Pak Tarman. Kami berlima. Dia mengaku punya samurai. Setelah itu kami dijanjikan lah, dimintai duit. Intinya kami urunan lah waktu itu Pak Kang, 2019 itu sekitar ya kurang lebih hampir 220-an lah, kami orang 5 itu. Tapi dia kan nggak, sampai sekarang nggak ada kabarnya. Saya bersyukur kena kandang Pacitan ini kan. Kemarin saya DM beliau itu, saya bilang jangan takut, saya bilang kalau kamu sumpah ada apa-apa. Kenapa? Karena kami memang cari dia. Saya asli Lampung Pak. Saya sekarang Jadi posisi belum lagi di Bali. masih ada kasus dengan panjenengan ya? Masih ada masalah dengan Ya. sampai sekarang. Ya, saya tuh pengen ketemu dengan dia. Artinya ketika dia dipanggil Polres atau apa, saya akan hadir nanti. Cuman kalau ceknya benar ada 3M. Kalau nggak ada ya ngapain saya hadir? Duitnya nggak ada berarti kan. Cuman kebetulan saya kontraktor Pak. Jadi masalah giro, cek, LC-BLC saya paham. Itu saya lihat itu cek palsu Pak. Karena kalau asli cek itu ada checklist dari bank di pojok kiri atas. Itu nggak ada.
Dan cara penulisan cek itu tidak bisa sembarangan, Pak. Nah itu kan nggak ada, tidak ada checklist, tidak ada, Pak. Tidak ada checklist banknya. Itu loh. Satu. Yang kedua, cek itu tidak bisa mundur maju, Pak. Kalau tanggal 10 ya tanggal 10 harus cair. Dan tidak bisa dilipat. Tidak bisa kusel, tidak bisa di oyok-oyok atau digulung-gulung, itu nggak bisa cek, Pak. Nggak laku dia. Biasanya cek kalau disobek itu langsung dimasukkan di amplop. Tuh. Itu kan cek ya. Tuh. Ini yang belum cair ini. Ini belum cair. Kalau yang sudah cair dia ini, Pak. Dia nggak ada di atasnya tuh loh. Darmo ini kan. Nah, ini belum cair ini. Ini tahun berapa ini? Ini sebelum cair, sebelum dicairkan. Kalau dia sudah dicairkan, dia ada di bawahnya 2009 kan ya. Dia di bawah sini ada backlist satu dekat di nominal uang. Tuh. Kalau yang belum dicairkan, nah itu satu. Yang kedua kalau masalah cek itu, Pak, kalau dia benar ya saya bersyukur. Saya juga pengen nemuin beliau itu. Kalau betul cair, saya nggak apa-apa. Saya dari Bali terbang saya ke situ kan, ke Jawa. Tapi kalau nggak bener ceknya ya ngapain nemuin dia? Kalau kandang Pacitan takut ya ngapain takut, Pak? Jangan takut. Sama orang kayak gitu kok takut. Pengacara apa itu? Ya. Oh, Paijo, Mas Paijo. Kalau menurut panjenengan ini Mas Kulit Tinta jangan turun gitu. Ini kan JTV ya. Tolong ini direkam aja lah sekalian untuk beritanya panjenengan terkait pengacara ini, bagaimana menurut panjenengan baik dari Kang Demit, kemudian Suara Kita dan Mas Paijo. Siapa duluan nih? Dia salah terkait dia. pengacara. Dia salah. Pengacara itu salah. Dari tadi tak rekam aman-aman. Ya. Mas Paijo. Ya, siap. Berarti dulu sempat ada masalah juga sama Pak Tarman ya di tahun 2019. Iya, Mas. Cuman kan posisinya kami berlima ya. Yang berhubungan itu kan Pak Dwi namanya. Orang Semarang. Tapi adanya masalah tersebut dulu pernah ada usaha buat ngelaporin ke pihak wajib atau gimana, Mas? Dulu Dia ngakunya orang Bangka, Pak. Ngakunya orang Bangka. Saya kan orang Lampung aslinya. sebenarnya kalau untuk logika ya Mas ya, kayak Mas Kuli, Mas Kuli kan dulu kayak kemarin kita sempat DM-an ya Mas ya di Instagram. Iya betul Mas, iya betul. Nah, kemarin kan sempat juga untuk klarifikasi lewat handphone ya Mas ya, video call. Dari kata-kata Pak Tarman kan udah kelihatan juga. Kalau Pak Tarman adalah selain dikonfirmasi langsung oleh bapaknya Mbak Sela, Pak Tarman sendiri kan juga ngomong kalau dia adalah salah satu orang kepercayaan dari Bos Jarum. Iya, betul. Ya. Tahu di kemarin sebelum puasa itu atau sebelum Lebaran kemarin, saya udah konfirmasi langsung sama orang Jarumnya dan ternyata itu emang lagu lama aja, nggak ada sama sekali, nggak ada program-program itu, apalagi namanya Pak Tarman yang ada di Jarum. Seperti itu Pak. Nggak ada. Bohong semua. Itu kita sama manajernya langsung yang ada di Jarum. Karena saya langsung cari info di Jarum Pak. Pak Robert punya orang nama Tarman. Begitu.
Dan kalau ngaku-ngaku mau bikin pabrik, harusnya dengan anu itu udah punya dari dulu dong. Mas, Pak Robert Budi Hartono itu nggak mungkin mau join sama orang seperti itu. Dari mukanya aja udah nggak jelas. Saya itu kemarin tuh kalau saya 2019 saya tahu orangnya seperti itu, saya nggak mau, Pak. Cuman kan yang bawa itu kan Pak Dwi dulu ke kami itu, orang Semarang. Kebetulan Dwi itu kontraktor teman saya. Tuh, Pak. Mas, izin Mas, mungkin Mas AV Media bisa menceritakan